Seorang gadis peselancar yang terdampar 180 meter dari pantai. Oke, tanpa banyak spoiler lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang menemukan GoPro di pinggir pantai. Melihat isi rekaman yang mengerikan, anak tersebut langsung lari. Scene berpindah di mana terlihat seorang gadis bernama Nancy yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah pantai. Sepanjang perjalanan, dia terus-menerus melihat foto ibunya, di mana dalam foto ibunya itu terdapat pantai yang sedang dicari oleh Nancy. Temannya juga mengirim pesan bahwa dia tidak jadi menyusul Nancy. Padahal alasan satu-satunya Nancy ikut dalam perjalanan ini untuk mencari pantai rahasia yang ada di foto ibunya. Saat temannya bertanya nama pantai, Nancy menanyakan hal itu pada om lokal yang ada di sampingnya yang bernama Carlos, tapi si om mengalihkan pembicaraan. Setelah tiba di pantai, Nancy membayar sewa tumpangannya, tapi si om tidak menerimanya. Dan sekali lagi Nancy menanyakan nama pantainya, si om hanya menjawab hati-hati dan berlalu dari hadapan Nancy. Tak menunggu lama, Nancy langsung bersiap-siap untuk beraksi dengan papan selancarnya. Dia bertemu dua pria yang sedang asik di atas papan selancar. Para pemuda juga memberitahukan tentang air pasang dan karang api yang menyengat seperti ubur-ubur. Setelah ngobrol, mereka pun memperlihatkan aksi mereka masing-masing. Oh ya, sekelas info kalau aksi Nancy di atas papan selancar ini adalah real ya, dan tak memerlukan pemeran pengganti surfing. Setelah merasa capek, dia pun beristirahat sejenak untuk makan dan minum. Dan tiba-tiba adiknya menelpon. Nancy memberitahu adiknya bahwa dia berhasil menemukan tempat rahasia surfing ibunya. Saat akan menutup teleponnya, ayahnya meminta untuk berbicara dengannya. Di sini ayahnya meminta Nancy pulang dan melanjutkan sekolahnya. Jadi gini ya, perjalanan Nancy mencari pantai ibunya karena dia berseteru dengan ayahnya yang mengharuskan dia meneruskan studinya di kedokteran. Setelah ibunya meninggal, dia kabur dari ayahnya. Dia juga meninggalkan sekolah kedokterannya di Texas. Untuk menenangkan diri, dia memutuskan untuk mencari pantai tanpa nama yang ia lihat di foto ibunya. Sekalian dia juga ingin menikmati hobi surfingnya. Setelah menutup telepon dengan kesal, dia kembali berselancar. Hari semakin sore, kedua pemuda itu memintanya untuk segera naik karena udah sore dan pergi meninggalkan Nancy. Pantai pun menjadi sepi dan tersisa Nancy sendiri. Terlihat banyak burung-burung terbang di area itu. Tiba-tiba Nancy merasa ada sesuatu dari dalam air. Dia sudah mulai merasa ketakutan. Dan ternyata itu adalah kawanan lumba-lumba. Nancy pun mengikuti lumba-lumba tersebut sampai ke karang api yang mengantarnya ke seekor bangkai paus raksasa. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, Nancy pun segera meninggalkan bangkai paus tersebut dengan beraksi di atas papan selancarnya. Dan seekor hiu putih berhasil menghantam dan melukai Nancy. Nancy yang terluka segera berenang dan naik ke atas bangkai paus. Melihat dua pemuda tadi masih berada di pantai, Nancy berusaha untuk meminta tolong kepada dua pemuda tadi, tapi mereka tak bisa mendengar suara minta tolong Nancy. Merasa sang hiu sedang menggiringnya, Nancy akhirnya melompat dari bangkai dan pindah ke atas batu karang.
Setelah sampai di Batu Karang, berbekal pengetahuan medis yang didapatkannya di sekolah kedokteran, dia menjahit luka di pahanya menggunakan anting dan kalungnya. Malam pun tiba di mana Nancy harus melewati malam yang dingin tanpa makan minum dengan kondisi yang terluka parah yang hanya ditemani seekor burung. Burung itu diberi nama Steven Seagal. Karena kedinginan, dia merobek sebelah lengan bajunya untuk dijadikan perban luka dan sisanya dipakai untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang sedang terdampar di tepi pantai. Dia berhasil memanggil orang tersebut dan mengarahkannya ke ranselnya agar bisa menggunakan HP-nya untuk meminta bantuan. Bukannya menelpon, si om-om pemabuk itu malah mengambil semua barang Nancy. Bukannya langsung beli minuman, si om malah tertarik sama papan selfie Nancy. Dan akhirnya si om jadi menu makan malam hiu. Keesokan harinya saat terbangun, Nancy melihat kedua pemuda yang menemaninya waktu itu sudah berada di air. Nancy berusaha mengingatkan mereka tentang hiu dan menyuruh mereka untuk keluar dari air. Mereka menjawab bahwa tidak ada hiu di sini dan melihat temannya tewas, salah satu pemuda itu berusaha mencapai tempat Nancy. Naas, dia pun harus mati. Menit lagi air pasang dan karang yang menjadi benteng pertahanan Nancy akan segera terendam. Nancy harus segera mencari cara untuk meninggalkan tempat itu tanpa diketahui oleh sang predator. Dia juga mencoba untuk menyembuhkan sayap burung yang tak bisa terbang. Dengan sedikit pengetahuannya tentang ortopedi, Nancy berhasil menyembuhkan burung tersebut. Nancy melihat GoPro dan berniat mengambilnya. Dia mulai memperhitungkan pergerakan si hiu agar bisa mengambil GoPro yang tak jauh dari posisinya. Waktu yang dibutuhkan Nancy hanya 32 detik saja. Dan ternyata ombak membuat Nancy kesulitan meraih helm tersebut, tapi akhirnya dia berhasil juga. Saat melihat isi rekaman, terlihat mata kail menancap di mulut hiu. Mungkin si hiu ini mau balas dendam kali ya. Nancy akhirnya mengambil keputusan dia akan pindah ke pelampung suara yang jaraknya kira-kira 26-37 meter. Dan dia harus menempuhnya dalam waktu 1 menit. Tapi sebelumnya dia membuat pesan di GoPro menceritakan semua kejadian yang dialaminya, juga para korban lainnya. Dia berharap jika ada yang menemukan rekaman tersebut bisa mengirimkan bantuan, dan juga dia meminta untuk mengirimkan pesan ini kepada keluarganya. Kejadian yang dialami akhirnya merubah pola pikirnya tentang keluarga. Dia menyesali semua perkataannya terhadap ayahnya. Setelah selesai merekam, dia lalu membuang helm tersebut dan mulai beraksi. Nancy berhasil mencapai pelampung suar walau harus menahan sakitnya sengatan ubur-ubur. Mendapat tikaman dari Nancy membuat si hiu bertambah ganas dan terus-menerus menyerang Nancy. Tiba-tiba muncul sebuah kapal. Nancy langsung mencari pistol suar agar kapal itu bisa melihat keberadaannya.
Sayangnya dia tak berhasil karena pelurunya terkena air. Saat dia mencoba yang kedua kalinya, kapal itu telah menghilang dari pandangannya. Scene berpindah ke pantai di mana seorang bocah menemukan rekaman Nancy seperti yang kita lihat di awal film tadi. Karena merasa lelah dengan hiu yang terus-menerus menerornya, Nancy memutuskan untuk melawan dan membunuh hiu tersebut. Dia pun berhasil. Ternyata bocah tersebut adalah anak Om Carlos. Mereka berdua berhasil menyelamatkan Nancy. Singkat cerita, setahun berlalu. Terlihat Nancy, adiknya dan juga ayahnya berada di pantai Texas. Terlihat juga bekas luka di paha Nancy. Dan ternyata trauma tak menghilangkan hobinya di dunia surfing. Dan